Kalau sudah dengan kacamata hitam dan kopi hitam seperti ini, itu berarti ada sesuatu yang seru yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Seruput kopinya dulu ya. Nikmatnya. Saya ngopi lur. Ya, ada pembahasan yang seru lagi yang akan kita bahas terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Yang dimana kalau teman-teman perlu tahu bahwa pengacara Pak Jokowi sudah melakukan konferensi pers terbaru, teman-teman. Nanti mungkin kita akan bahas di another video ya. Tapi ada hal menarik lagi yang akan kita bahas. Kita akan melakukan pembuktian lagi tentang salah satu argumen dari pihak sebelah soal foto wisuda Pak Jokowi yang kemudian mereka samakan dengan seseorang yang katanya itu sebenarnya adalah milik dia, bukan Pak Jokowi. Dan pembuktian mereka lagi-lagi dengan AI face match atau mengcompare ya, mengkomparasi antara satu video dan video yang lainnya, yang dimana itu bisa saja terjadi sebuah gagal akurasi karena beberapa faktor, tapi mereka itu bisa 1.000, 1.000.000% percaya. Makanya di sini kita akan kembali lagi melakukan pembuktian itu. Nah, sebelum kita akan bahas teman-teman, kita lihat dulu video ini ya. Sebentar, kok nggak ada tampilannya? Semuanya gelap kayak kacamata ini ya. Di teks gitu ditanya, terus fotonya foto siapa mas? Cocok nggak foto itu dengan yang tadi kita cari gambarnya nggak ada tadi? Itu pakai AI. Nah, kalau itu pakai AI. Itu pakai AI. Kan? Face recognition. Ya, itu pakai face recognition. Gitu. Jadi pakai face recognition dan face comparison. Itu kemudian ketemulah bahwa itu ternyata tidak match atau mismatch kalau dengan bekas presiden itu. Oh, gitu. Siapa jadi mas yang ada di situ? Nah, itu yang menarik. Temulah satu inisial. Gitu. Inisial DBU. Siapa itu mas? Dumatno Budi Utomo. Oh, bukan Doko Bidodo. Doko Bidodo. Dumatno ya, Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo ini kemudian kita cek kan gitu. Ada orangnya. Ada orangnya. Sampai sekarang pun masih ada. Kebetulan ya jangan nyalain saya kalau saya tahu sosok yang bersangkutan. Dia tuh olahragawan. Oh. Ya, seorang pemain dulu mantan pemain bulu tangkis dari klub Pelita Jaya. Tapi nggak sempat naik ke level nasional nggak. Dia lokal. Tapi saya tahu karena apa? Dia punya gor. Sejarahnya lagi, ternyata dia memang sepupunya mantan presiden tadi. Oh. Dan dia kebetulan, terus dia memang sebuah direktur utama, mas. Sebuah perusahaan namanya Toba Energy. Oke, teman-teman ya. Jadi argumen kali ini bahwa ternyata katanya foto wisuda Bapak Jokowi yang terlihat ini, mereka memberikan sebuah argumen berdasarkan dengan AI-nya ya Roy Suryo kok dipercaya. Mengatakan itu bahwa bukan Jokowi, dan kemudian itu adalah Pak Dumatno Budi Utomo katanya. Oke, jadi ini adalah penggiringan opini, penyesatan informasi yang seolah-olah ya dengan begitu hebatnya dia yang pendukungnya tahu adalah seorang ahli beritahu bahwa teknologi mengungkapkan bahwa itu bukan foto Pak Jokowi tapi itu adalah foto Dumatno Budi Utomo atau siapa teman-teman ya. Kita akan lakukan pembuktian sebentar. Ya, kalau hanya ngoceh-ngoceh seperti itu seharusnya harus bisa menunjukkan mana software yang digunakan ya. Mana software yang digunakan, kemudian pasang foto keduanya, compare, dan analyze secara real time. Jangan hanya bilang-bilang seperti itu, dan kemudian mereka hanya dengan pemaparan seperti itu, langsung 1.000% percaya. Kok hanya dengan penjelasan seperti itu, mereka mudah saja untuk mempercayai ya teman-teman ya. Makanya agak lucu kan? Nah di sini teman-teman, makanya ya, kalian lihat dulu Bapak ini, aku sudah collect untuk foto-fotonya. Nanti kita akan lakukan pembuktian. Apakah benar seperti apa yang dikatakan Rusyo soal face match ini teman-teman? Kita akan kembali lagi melakukan pembuktian dalam hal ini. Inilah dalam konferensi pers pengacaranya Bapak kita Joko Widodo mengatakan bahwa ini adalah penyesatan informasi.
dan sudah mengatakan, sudah menyampaikan bahwa ini sudah sampai ke telinga Pak Jokowi. Ada kelompok yang ingin datang ke rumah Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mau ketemu, makin tersiksa mereka. Pak Jokowi nggak mau ketemu dan mereka harus menghadapi pengacaranya. Nanti ada yang bilang, kok Pak Jokowi panik. Oke teman-teman ya. Jadi mungkin tanpa perlu banyak berlama-lama, kita akan melakukan sedikit pembuktian dulu di sini. Ya, kembali lagi kita masuk ke face match teman-teman ya. Kita masuk ke face match dan kita akan melakukan dengan foto yang tadi ya. Foto yang tadi, foto yang sama juga dari itu Pak Budi Utomo, dan kemudian dengan foto Pak Jokowi, kita akan lihat presentase mana yang lebih tinggi. Siapa yang presentasenya lebih tinggi? Apakah benar yang dikatakan oleh Roy Suryo atau beliau hanya menyebarkan penyesatan informasi saja atau menyebar hoax, teman-teman? Kita buktikan yang pertama ya. Oke, kita akan masuk. Saya sudah masuk dalam websitenya, teman-teman. Inilah website yang sudah mempunyai algoritma yang benar-benar sangat akurat, 99%. Kalaupun ada hal-hal yang mempengaruhi akurasinya seperti memakai aksesoris, gambarnya mempunyai low resolusi, ataupun posisi badan yang tidak sama, itu akan mempengaruhi akurasi. Akan tapi di website ini bisa melihat akurasinya, teman-teman. Dia bisa melihat ada kesamaan sebesar berapa persen atas setiap perbandingan foto yang akan kita komparasi nanti, akan kita compare. Ya, makanya di sini pasang telinga mata kalian baik-baik. Buka mata hati kalian. Kita akan segera untuk membahas. Upload video yang pertama, kita langsung ambil video ya Bapak Jokowi yang ini ya, teman-teman. Ini yang dijadikan mereka sebagai bahan untuk menyebarkan fitnah, hoax. Dan katanya tadi Dumatno Budi Utomo itu katanya adalah orang yang sama dengan foto ini. Itu argumen yang mereka bangun akhir-akhir ini. Dan sekarang kita akan melakukan pembuktian di sini. Saya akan upload picture dengan foto yang sama pula. Ini ya teman-teman fotonya. Ini foto yang sama ya dengan ini. Oke, tentu saja seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa langkah pertama dalam face match ini adalah bagaimana dia akan melakukan pendeteksian wajah terlebih dahulu. Jadi akan ada wajah yang dideteksi dan sudah pasti akan masuk ke dalam proses selanjutnya adalah bagaimana dia akan mencari kesamaan dari kedua wajah ini, teman-teman. Sekarang kita akan masukkan scan your faces. Atau mungkin supaya lebih fair, mungkin saya akan coba edit untuk ukuran mukanya. Ini kan dia agak berdiri, hampir, kita harus fair ya. Terlalu, sebentar, di mana saya simpan ini? Di sini. Saya akan coba edit ini. Edit with photo. Kemudian ukurannya saya akan buat agar supaya fair. Saya nggak mau ini tidak fair, teman-teman. Jangan jadikan kaum sebelah alasan untuk mengatakan pembenaran. Nah, saya sudah hampir samakan untuk posisinya, teman-teman ya. Ini kan posisinya hampir semua badan. Sedangkan Pak Jokowi setengah badan. Nah, sekarang agar supaya tidak menimbulkan fitnah, saya akan coba upload yang video ini sudah setengah badan sama-sama ya. Supaya fair ya. Dan sekarang kita akan scan your faces dan kita akan lihat presentase berapa persen kesamaan dari dua foto ini yang mereka katakan dua orang ini adalah dua orang yang sama. Kita akan langsung ya. 1, 2, 3, scan your faces. 21% tingkat kesamaannya. Ya, mungkin kesamaannya coba di kacamata. Capture dulu teman-teman. Kesamaannya adalah 21% matching. Dan hasilnya adalah don't match. Ya nggak apa-apa. Soalnya dia standarnya adalah 50% ke atas. Tapi ini ada kesamaan 21% matching. Nah, bagaimana jika kalau foto ini kita pasang fotonya Pak Jokowi? Apakah presentasenya akan lebih tinggi dari Bapak Budi Utomo ini? Kita lihat sama-sama. Ini akan membuktikan dan menyatakan mungkin saja yang dikatakan oleh Roy Suryo itu adalah hal yang membual, hanya menggiring opini di tengah-tengah masyarakat untuk mereka mempercayai bualan mereka, menyebarkan hoax. Coba kita lihat teman-teman ya. Kita upload videonya Bapak Joko Widodo. Ini teman-teman. Sama-sama setengah badan juga ya. Tapi kalau mau bilang fair,
mungkin yang di sebelah lebih adil. Karena dia kan pakai kacamata, sama-sama pakai kacamata. Ini Pak Jokowi nggak pakai kacamata ya. Tapi kita akan lihat persentasenya. Karena dia juga akan mendeteksi kesamaan-kesamaan dari sudut manapun, teman-teman. Jadi, kalau ini lebih tinggi persentasenya, berarti AI ini mengatakan atau mengungkapkan bahwa orang ini lebih mirip dengan Pak Jokowi dalam analisa AI, dalam analisa pemrograman, teman-teman. Kita akan segera lihat hasilnya. Yang pertama tadi, ingat ya, 21%. Tapi yang sekarang kita akan lihat, scan your faces. 1, 2, 3. 42%. Give applause dulu, teman-teman. 42%. Itu bedanya 1 kali lipat. Dia 20, dia 21%, ini 42. Itu kan artinya dikalikan 2, teman-teman. Jadi ternyata dalam pembuktian ini saya bisa membuktikan bahwa argumen yang beredar soal bagaimana mereka bangun bahwa ini bukan, pokoknya ada-ada aja ya, teman-teman ya. Saya rasa semua argumen mereka itu bisa dipatahkan. Karena kebohongan sebesar apapun yang mereka bangun itu mudah untuk dipatahkan selama kita itu benar. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, teman-teman. Ya. Apakah ini live loh? Ini real life ya, teman-teman ya. Ini live. Apakah itu hanya kebetulan dia melakukan scanning seperti itu? Apakah ketika kita scan lagi akan ada nilai yang lain? Saya buktikan kembali. Saya masukkan lagi fotonya tadi, Pak Budi Utomo tadi ya. Saya masukkan lagi. Ini ya. Saya sekarang scan your faces. 1, 2, 3 scan. Tetap sama hasilnya 21%, teman-teman. Ya. Coba sekarang saya ganti dengan Pak Jokowi. Tadi Pak Jokowi 42% kan? Open. Scan your faces. 1, 2, 3. Scan. 42%. Sama aja kan? Jadi teman-teman ya, ini live ya. Saya lakukan secara live, secara terang benderang. Ada pembuktian. Bukan hanya seperti Roy Suryo. Hanya mengatakan seperti itu. Hanya capture hasilnya dan seperti itu. Itu kan, kalau orang yang berpikir kritis nggak akan mudah percaya. Tapi mereka kok bisa langsung mengatakan 1000% saya percaya. Bagaimana ceritanya itu langsung 1000% percaya, teman-teman? Jadi sudah jelas ya. Ini aku suka sekali kalau mau bahas seperti ini ya. Kita coba lakukan eksperimen lagi ya. Coba kalau gambar 1 dan 2-nya kita balik. Misalnya gambar ini aku balik jadi gambar Bapak ini. Ya, dan kemudian gambarnya ini aku pilih jadi gambar ini. Apakah hasilnya sama atau ada perubahan? Coba kita scan your faces. Hasilnya tetap sama, teman-teman. Ya, karena itu AI itu akurasinya, algoritmanya dia akan membaca posisi wajah secara tepat dan detail. Sekalipun itu ada pengurangan akurasi. Ya, dan coba sekarang ini kita ganti dengan fotonya Bapak Jokowi yang ini. Open. Scan your faces. Sama kan, teman-teman? 42%. Atau coba kita lihat seberapa besar tingkat kemiripan antara Bapak ini dengan Pak Jokowi. Nah, ini lebih lucu lagi ya kalau coba kita scan your faces. Malah 11%, teman-teman. Ini membuktikan bahwa dua orang ini bukanlah dua orang yang sama. Dua orang ini kalau ada kemiripan ini bukan dua orang yang sama kan, 11%. Jadi membuktikan bahwa website ini menggunakan bahasa pemrograman AI yang benar-benar akurat juga, teman-teman. Ya, kalaupun ada perbedaan akurasi pasti itu berpengaruh karena image atau gambar yang tidak terlalu tinggi resolusinya. Sedangkan jika saya pakai misalnya ini ya tadi, hasilnya tetap 42% sama. Coba dengan fotonya Bapak Jokowi dengan Pak Jokowi. Penasaran aja, saya mau lihat. Nah, kan 80% image match successfully. 80% matching, teman-teman. Jadi kalian mau percaya atau enggak? Ini akurat, teman-teman. Saya bisa buktikan dengan cara ilmiah, tidak hanya sekedar screenshot kemudian omong-omong di podcast. Tapi ini pembuktian yang ilmiah. Terserah mereka yang mau percaya atau enggak, silakan, ya. Coba lagi mana lah. Nanti kita mungkin akan face recognizer. Nanti kita akan bahas di live streaming sebentar malam, teman-teman. Ini menarik ya. Coba ini saya
pilih dengan Bapak Jokowi yang pakai aksesoris seperti kopiah teman-teman, scan your faces. 82% sama, tetap orang yang sama, ya. Coba Bapak Jokowi yang pakai ini kita pakai dengan muka yang wisuda ini. Hasilnya 41%, lebih tinggi. Padahal udah pakai kopiah ya teman-teman ya. Lebih tinggi dari yang tuh Bapak Budi Utomo tadi teman-teman. Jadi ini sebenarnya mudah untuk dibantahkan ya. Bahkan seorang yang mungkin lulusan SD saja bisa menilai kok ya. Aku tuh dibully teman-teman. Mereka mengatakan aku itu nggak pantas untuk bahas-bahas seperti ini karena aku katanya hanya lulusan SMA. Ya, lucu sekali. Udahlah, pakai kacamatanya udah. Aku pusing pakai kacamata hitam. Sudah, yang penting kita sudah membuka sesuatu. Ya seperti itu teman-teman. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kalau ada lagi Rosyuro yang bahas-bahas soal ini, aku buat lagi video-video seperti ini ya, agar supaya kebenaran terus kita lawan terus video-video penggiringan opini tengah-tengah masyarakat. Ya masyarakat kita ini banyak juga teman-teman masyarakat Indonesia yang belum terlalu familiar soal teknologi AI seperti ini. Makanya saya berharap apa yang saya sampaikan di konten-konten saya tentang AI ini bisa mengedukasi masyarakat bahwa jangan mudah percaya segala sesuatu yang beredar untuk menggiring opini untuk kalian mempunyai perasaan tertentu kepada seseorang. Karena bisa saja itu hasil editan, bisa saja itu bahkan mau ganti muka saya bicara, saya bisa ganti teman-teman. Misalnya saya bicara seperti ini, tapi saya langsung ganti muka saya ini pakai mukanya Pak Jokowi, bisa. Kalian bisa melihat kemarin ada Pak Prabowo yang dipakai oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan teman-teman. Untuk katanya kami mencari partner makan bergizi gratis. Itu pidato Pak Jokowi ngomong lain, tapi mereka bisa edit pakai AI untuk ngomong sesuai dengan teks yang mereka tulis. Jadi dia akan mengikuti kecanggihan sekarang. Makanya saya mau mengedukasi masyarakat di zaman yang semakin gila-gilaan teknologinya teman-teman. Jangan mudah percaya dengan hal-hal yang belum tentu pasti kebenarannya teman-teman. Saya mau mengedukasi kepada kalian semua agar supaya teman-teman semua tidak tertipu, tidak mudah ditipu. Ya, berpikirlah sedikit kritis agar supaya kita bisa tidak mudah ditipu oleh orang lain, tidak mudah digiring opini-opini sesat, tidak mudah percaya dengan berita-berita bohong, berita-berita hoax. Kita akan suarakan terus, kita bebas berpendapat teman-teman. Kita bebas untuk mengedukasi kepada kalian semua. Makanya kalian semua harus dukung terus. Tapi sebelum kita akan akhiri, saya mau sanding buat teman-teman semua yang masih mau untuk berkontribusi. Silahkan, ini perjalanan saya ke Solo tinggal berapa hari lagi kami akan berangkat. Buat kalian semua yang mau berpartisipasi, berkontribusi, ini nomor rekening saya, ini nomor WhatsApp saya. Saya pamit dulu. Thank you so much for watching this video and God bless. Bye guys.